Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Wanda. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai fungsi. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi korespondensi satu-satu. Oke, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Nah, contohnya gimana? Oke, contohnya seperti ini. Ada dua himpunan A dan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Lalu himpunan B terdiri dari 4, 5, dan 6. Lalu mereka memiliki relasi. Nah, kalau seperti ini dinamakan fungsi korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. 1 pasangannya dengan 4, 2 pasangannya dengan 5, 3 pasangannya dengan 6. Nah, dan sebaliknya, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. 4 dengan 1, 5 dengan 2, 6 dengan 3. Nah, contoh yang kedua. Yang kedua, masih sama, ada himpunan A dan B. A terdiri dari 1, 2, dan 3. B terdiri dari 4, 5, dan 6. Lalu, relasinya seperti ini. Nah, ini juga dinamakan dengan fungsi korespondensi satu-satu. Contoh yang terakhir, ini A, ini B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1 dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Nah, ini bukan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena di sini 4 memiliki dua pasangan, yaitu 1 dan 3. Padahal harusnya hanya 1. Lalu 5 tidak memiliki pasangan. Jadi, yang contoh ketiga ini bukan merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Selanjutnya, notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Seperti biasanya itu ada F, G, atau H. Nah, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2, A.2, A, tanda panah B. Kalau misalnya memetakan himpunan B ke A, berarti kebalikannya F.2, B ke A. Ya. Lalu, fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2 X tanda panah Y. Jadi, X ini adalah domain atau daerah asal dan Y adalah range atau daerah hasil atau F.2 Fx. Nah, karena Y itu sama dengan Fx, ya. Nah, selanjutnya contoh. Contohnya, suatu fungsi fx 3x plus 5 dapat dinyatakan dengan persamaan fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Nah, dari bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi persamaan fungsi ya. Lalu diketahui daerah asalnya X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 1. X adalah anggota bilangan bulat. Nah, berarti
daerah asalnya apa saja? X lebih dari sama dengan negatif 2. Karena ada tanda sama dengannya, maka negatif 2-nya ikut. Lalu negatif 1, 0, dan 1. Karena ada sama dengannya, maka satunya juga ikut. Oke, selanjutnya X sama dengan 3X plus 5. Domainnya itu negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Kita diminta untuk mencari daerah hasil. Nah, caranya adalah kita substitusi satu persatu anggota dari daerah asalnya. Yang pertama, F negatif 2. Maka dari persamaan ini, X-nya kita ubah menjadi negatif 2. 3 dikali negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Lalu F negatif 1. 3 dikali negatif 1 ditambah 5 sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Ya. Selanjutnya F0. 3 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Yang terakhir F1. 3 dikali 1 ditambah 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka daerah hasilnya sama dengan negatif 1, 2, 5, dan 8. Nah, tadi itu kan ada Fx sama dengan 3x ditambah 5. Misalnya, kita diminta untuk mencari hasil dari F2a plus 3. Hasilnya berapa? Berarti kita harus mengubah nilai x menjadi 2a plus 3. Berarti F2a plus 3 sama dengan 3 dikali 2a plus 3 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 2a. Berarti 3 dikali 2a ditambah 3 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 6a ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 6a ditambah 14. Nah, sampai sini saja karena di sini sudah tidak bisa dijumlahkan. Yang satunya memiliki variabel A, yang satunya tidak. Maka hasil akhirnya adalah 6A ditambah 14. Oke, soal selanjutnya. Diketahui rumus fungsi Gx sama dengan Px plus Q. Lalu G2 sama dengan 0 dan G5 sama dengan negatif 9. Yang pertama ditanyakan, yang A, tentukan nilai P dan Q. Caranya adalah kita tahu di sini Gx sama dengan Px plus Q. Lalu G2. G2 artinya X-nya kita ubah jadi 2, maka menjadi 2P plus Q. G2 itu sama dengan 0, maka sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Yang kedua, G5, maka X-nya kita ubah menjadi 5. Menjadi 5P plus Q sama dengan negatif 9. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel, bisa P atau Q. Nah, caranya adalah dengan mengurangi yang atas dikurangi yang bawah. Berarti 2P dikurangi 5P. 2P dikurangi 5P. Ditambah Q dikurangi Q. Q dikurangi Q sama dengan 0 dikurangi negatif 9. Nah, 2P dikurangi 5P berarti 2 dikurangi 5 itu negatif 3. Berarti negatif 3P. Q dikurangi Q, 0.
sama dengan 0 dikurangi min 9. Berarti 0 karena ini negatif dikali negatif positif menjadi 0 ditambah 9. Maka negatif 3P sama dengan 9. P sama dengan 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, kemudian mencari Q-nya kita pilih salah satu persamaannya. Misalnya kita pilih yang pertama, maka 2P ditambah Q sama dengan 0. P-nya kita sudah tahu nilainya adalah negatif 3, maka kita ubah nilai P-nya menjadi negatif 3. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Maka negatif 6 ditambah Q sama dengan 0. Lalu negatif 6-nya kita pindah ruas. Dari negatif menjadi positif. Q sama dengan 6. Oke, kita sudah tahu nilai P-nya itu negatif 3 dan Q-nya itu 6. Maka yang B pertanyaannya adalah tentukan rumus fungsi Gx. Nah, tadi rumusnya sudah diketahui. Gx sama dengan Px ditambah Q. Nah, sekarang karena kita sudah tahu nilai P dan Q-nya, berarti nilai P dan Q-nya kita ubah. P-nya itu negatif 3, berarti negatif 3X ditambah Q-nya itu 6. Maka rumus fungsinya adalah Gx sama dengan negatif 3X plus 6. Lalu yang C, diminta untuk menentukan nilai, bukan F ya, berarti G 10. Berarti negatif 3X plus 6, X-nya kita ubah menjadi 10. Berarti negatif 30 ditambah 6, negatif 24. Paham ya? Nah, selanjutnya fungsi linier. Fungsi linier dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan Ax ditambah B dengan A tidak sama dengan 0 dan AB adalah bilangan real. Nah, itu apa? Bilangan real itu adalah himpunan semua bilangan yang ada. Jadi, bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan, bisa bilangan desimal, dan lain-lain. Pokoknya semua bilangan itu masuk ke dalam bilangan real. Nah, contohnya adalah diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3. Yang pertama diminta untuk menggambar grafik fungsi f dengan daerah asal df sama dengan x. Oh, ini ada yang kurang ya. X sedemikian hingga X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 4. X anggota bilangan bulat. Nah, sekarang berarti DF-nya adalah bilangan bulat ya, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena ada sama dengannya, maka negatif 1 dan 4 ikut. Kemudian, langkah pertama adalah pertama kita membuat tabel yang isinya adalah X, Y, dan X, Y. Nah, X-nya kita isi dengan domainnya negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian menentukan Y-nya, kita mensubstitusi nilai domainnya itu ke dalam fungsinya. Yang pertama, F negatif 1. Kita ubah X yang menjadi negatif 1. Berarti negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Lalu F0. 2 dikali 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. F1. 2 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 2 min 3 sama dengan negatif 1. F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1.
yang selanjutnya F3. 2 dikali 3 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu yang terakhir F4. 2 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya kita masukkan ke dalam nilai Y. Negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan 5. Lalu X, Y-nya berarti negatif 1, negatif 5, 0, negatif 3, 1, negatif 1, 2,1, 3,3, dan 4,5. Selanjutnya, dari titik-titik ini kita buat ke dalam ini ya, koordinat. Nah, kita lihat yang pertama negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5 di sini ya. Titiknya ada di sini. Ini ya. Selanjutnya 0, negatif 3. 0, negatif 3 berarti di sini. Selanjutnya 1, negatif 1. Nah, di sini. Sini ya. Titiknya, lalu 2,1 berarti di sini. Selanjutnya 3,3 di sini, dan yang terakhir 4,5. Tidak cukup di atas ini ya, 3,5. Oke, lalu ini untuk yang A. Yang A tadi adalah X bilangan bulat, maka hasilnya, karena X bilangan bulat, maka hasilnya hanya berupa titik-titik seperti ini saja, tidak dihubungkan dengan garis. Nah, untuk yang B, yang ditanya adalah X itu anggota bilangan real. Nah, kalau X itu anggota bilangan real, maka titik-titiknya ini harus kita hubungkan dengan garis lurus. Untuk yang A tadi hanya berupa titik-titik. Untuk yang B kita hubungkan dengan garis lurus. Ya. Kita hubungkan dengan garis lurus. Oke. Seperti ini. Nah, untuk yang B, gambarnya seperti ini. Gitu ya, sudah paham? Nah, oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian pelajari dengan baik, kerjakan soal-soal latihannya, tugasnya, dan dikumpulkan tepat waktu, ya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya. Boleh bertanya kepada temannya, boleh bertanya kepada Bu Wanda. Tapi bertanya caranya, bukan jawabannya, ya. Gitu ya, selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.